analisis semiotik Eko ini menawarkan pandangan kritis tentang bagaimana makna dikonstruksi, bagaimana bahasa dan makna dari kata, tanda, atau simbol-simbol itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan ini bagian ketiga dari penjelasan kita tentang metode semiotik. Teman-teman sekalian, saya terpaksa potong cukup panjang karena ternyata bahan-bahan yang saya siapkan ini mungkin kalau bisa kita selesaikan semua bisa 5 kali bagian perkuliahan. Sekarang saya harapkan kita coba selesaikan ini menjadi bagian ketiga dari kuliah semiotik. Teman-teman sekalian, kita sudah mengungkapkan bahwa sebenarnya analisis semiotik Eko ini menawarkan pandangan kritis tentang bagaimana makna dikonstruksi, bagaimana bahasa dan makna dari kata, tanda, atau simbol-simbol itu dibentuk maknanya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, politik, termasuk dalam media dan komunikasi modern sekarang ini. Jadi dia sebenarnya adalah salah satu makna atau katakanlah misalnya metode yang sangat penting, karena setiap hari kita coba melihat berbagai macam masalah yang muncul melalui media massa, dan metode-metode yang kita pelajari ini sangat penting sekali untuk bisa melihat bagaimana misalnya seseorang yang melakukan kejahatan tiba-tiba misalnya menghilang dan tidak mau lagi dilihat, tidak mau bertemu, dan sebelumnya justru kerjanya misalnya mau menunjukkan diri di hadapan umum. Teman-teman sekalian, permasalahan-permasalahan yang kita kemukakan yang muncul sekarang dalam media massa itu sebenarnya permasalahan yang sangat menarik sekali ketika Anda coba menjelaskan itu dengan menggunakan metode semiotik. Jadi teori semiotika Umberto Eco sebenarnya seperti kita coba mulai simpulkan, memfokuskan diri pada bagaimana tanda-tanda dan simbol-simbol itu berfungsi dalam proses komunikasi, serta bagaimana makna dibentuk dan ditafsirkan oleh individu dan masyarakat tertentu. Umberto Eco mengembangkan pandangan semiotika yang sangat kompleks dan dinamis. Kompleks artinya teman-teman sekalian, tadi sudah kita katakan bahwa pada kajian semiotik ini berbagai macam bidang ilmu itu bisa menyatu menjadi satu bidang kajian. Tadi kita katakan misalnya sastra, bahasa, filsafat, sosiologi, kebudayaan. Itu bisa semuanya kita coba gunakan sebagai media untuk bisa memahami apa yang makna yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Eco mengembangkan pandangan semiotika yang sangat kompleks dan dinamis, di mana tanda-tanda tidak hanya bersifat statis, ingat tadi berkembang, tetapi berperan dalam menciptakan makna dalam konteks sosial budaya tertentu. Teman-teman sekalian, berikut ini kita coba untuk memberikan penjelasan beberapa elemen penting dari teori semiotika Umberto Eco. Yang pertama adalah tanda sebagai fungsi. Yang dimaksud tanda sebagai fungsi di sini adalah, menurut Eco, tanda bukanlah sesuatu yang memiliki makna tunggal atau tetap. Sebaliknya, tanda adalah fungsi yang memungkinkan makna dibangun melalui interpretasi baru. Sebuah tanda terdiri dari 2 elemen. Ingat tadi kita jelaskan adalah penanda dan petanda, signifier dan signified. Teman-teman sekalian, penanda adalah bentuk fisik dari tanda. Misalnya tadi kita katakan ada tanda yang menjelaskan misalnya dia berarti adalah penghubung, atau misalnya bisa gambar itu menggambarkan makna tertentu. Ada suara pun misalnya, kalau seseorang menjelaskan bahasa itu dengan suara keras atau misalnya tajam atau seterusnya, itu juga bisa membentuk makna yang berbeda. Sementara pada tanda, pada penanda, jadi makna adalah konsep atau makna yang dihasilkan dari penanda tertentu. Jadi Umberto Eco menekankan bahwa
hubungan antara penanda dan petanda selalu bersifat konvensional. Konvensional dalam arti bahwa makna itu, ya, hubungan antara petanda, penanda, dan petanda itu selalu misalnya bersifat konvensional, kesepakatan dalam lingkungan budaya tertentu, dan bergantung pada konteks sosial budaya itu. Jadi tidak ada yang berlaku misalnya berlaku universal, karena sebagian besar misalnya makna-makna itu sangat terkait dengan ya konteks sosial budaya tertentu tadi. Yang kedua adalah keterbukaan teks atau open works. Dalam bahasa open works ini atau keterbukaan teks itu, Eko memperkenalkan gagasan tentang teks yang terbuka. Jadi ya sering sekali misalnya dimukakan istilah itu misalnya seperti operanda yang menunjukkan bahwa sebuah karya tidak pernah memiliki makna yang tetap. Sebaliknya, karya tersebut selalu terbuka terhadap berbagai macam interpretasi. Ya, interpretasi oleh pembaca dan penonton yang berbeda dari tradisi budaya yang berbeda itu memungkinkan misalnya memperkuat kemungkinan munculnya berbagai macam makna dari tanda-tanda itu. Setiap individu dapat menafsirkan sebuah teks dan baiknya dalam bentuk karya seni misalnya, baik dalam karya sastra atau media lainnya. Dengan cara yang berbeda, mereka memberikan penafsiran berdasarkan pengalaman dan konteks sosial budaya mereka sendiri. Makna dari sebuah teks tidak hanya ditentukan oleh penulis, tetapi juga oleh pembaca yang aktif dalam proses interpretasi. Teman-teman sekalian, ya, kalau tadi kita katakan bahwa pembahasan kita tentang apa yang disebut dengan ya, metode semiotik, itu memang berkaitan sekali dengan apa yang kita sebut tadi dengan metode interpretasi. Jadi menginterpretasikan bahasa atau kata, menginterpretasikan simbol, atau menginterpretasikan tanda-tanda lain, karena tanda-tanda itu juga seperti dikemukakan tadi, itu sangat terkait dengan konteks budaya tertentu. Yang ketiga adalah konteks dan kode. Umberto Eco menekankan pentingnya kode dan konteks. Kode dan konteks itu perlu sekali dipahami dalam tanda-tanda yang berkembang pada budaya tertentu tadi. Kode adalah sistem aturan yang menentukan bagaimana tanda itu diorganisir dan dipahami dalam satu budaya tertentu. Teman-teman sekalian, misalnya ada budaya-budaya yang berbeda, misalnya pada budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Batak, budaya-budaya lain, ada budaya-budaya atau kebiasaan mereka dalam budaya itu yang memang perlu untuk memahami budaya itu untuk menafsirkan tanda simbol yang berkembang dalam setiap masyarakat. Misalnya kode bahasa menentukan bagaimana kata-kata dibentuk dan dipahami. Dan Eco menunjukkan bahwa tanda-tanda hanya memiliki makna ketika dipahami dalam konteksnya. Teman-teman sekalian, makna dari sebuah tanda akan berubah dan itu tergantung pada situasi sosial, budaya, dan sejarah di mana tanda-tanda itu muncul. Yang keempat adalah tentang teori interpretasi. Teori interpretasi yang berkaitan dengan apa yang kita sebut sekarang ini dengan teori inferensial, ya. Inferensial di sini artinya bagaimana nanti kita memberikan pemaknaan semiotis terhadap satu tanda. Eco mengembangkan konsep inferensial semiosis yang mengacu pada proses penafsiran makna melalui penalaran, dan penalaran itu ya sesuai dengan penalaran logika budaya, dan ini berarti bahwa tidak selalu langsung terlihat dalam tanda-tanda itu makna secara langsung, tetapi memerlukan penafsiran sesuai dengan konteks budaya di mana tanda itu berkembang dan muncul. Harus disimpulkan atau ditafsirkan oleh pembaca sesuai dengan konteks sosial budayanya, dan kemudian Eco menggambarkan komunikasi sebagai proses yang melibatkan penafsiran tanda-tanda yang terus-menerus bisa berubah dan berkembang. Dalam bukunya Teori Semiotik yang terbit pada tahun 1976, yang menjelaskan bahwa pembaca dan penerima pesan menggunakan pengetahuan budaya, kode,
dan konteks untuk menafsirkan tanda-tanda yang mereka temui. Jadi harus memahami apa yang kita katakan tadi, misalnya konteks budaya, kemudian juga konteks untuk menafsirkan tanda-tanda itu sesuai dengan budaya di mana konteks itu berkembang. Yang kelima adalah tanda-tanda dalam budaya populer. Eko juga memperkenalkan penerapan semiotik dalam analisis budaya populer. Ia mengkaji berbagai teks dalam budaya populer, misalnya seperti novel. Tadi sudah kita jelaskan, misalnya novel yang ditulis oleh Umberto Eco itu adalah The Name of the Rose, dan itu adalah novel yang paling terkenal. Kemudian juga misalnya pada film, iklan, televisi, dan semua budaya ini menunjukkan bagaimana tanda-tanda dalam media itu membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat yang terhadap realitas yang ada. Salah satu studi yang terkenal dari Umberto Eco adalah tentang seri James Bond, di mana ia menganalisis pola-pola narasi dan simbol-simbol yang berulang-ulang dalam cerita untuk menunjukkan bagaimana mitos modern itu dikonstruksi. Dan yang keenam adalah tanda-tanda palsu dan miskomunikasi. Teman-teman sekalian, sering sekali misalnya kita tidak bisa memahami bahwa tanda-tanda itu misalnya apakah itu tanda-tanda yang sifatnya murni atau tanda-tanda palsu, dan apakah juga misalnya kita bisa menerima misalnya miskomunikasi, atau justru kita sebenarnya memberikan pemahaman yang salah tentang komunikasi yang kita terima. Umberto Eco juga menambahkan konsep miskomunikasi itu atau kesalahpahaman dan tanda-tanda palsu atau tanda-tanda fake signs, dan ia menunjukkan bahwa tanda-tanda tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya dan sering sekali terjadi kesalahan dalam penafsiran tanda. Ini bisa menjadi atau terjadi ketika seseorang menggunakan kode yang berbeda dari apa yang dipahami oleh penerima. Dan kesalahpahaman ini memang kadang-kadang bisa terjadi atau berdampak fatal. Atau ketika misalnya kode atau konteks tidak cocok dengan interpretasi yang diterima, maka mungkin akan terjadi memang kesalahpahaman. Hal-hal ini menekankan sifat kompleksitas dan terkadang tentang sifat ambiguitas dari komunikasi. Yang ketujuh adalah semiosis tak terbatas. Pada bagian ketujuh yang kita maksud dengan semiosis tak terbatas itu, Eco juga mengusulkan konsep semiotika tak terbatas, yang berarti bahwa proses penafsiran tanda tidak pernah berhenti. Setiap interpretasi tanda akan memunculkan tanda-tanda baru yang kemudian menumbuhkan interpretasi yang lebih lanjut. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita ikuti bagaimana misalnya proses yang terjadi setelah atau sebelum awalnya pemilihan presiden, dan kemudian sampai sekarang bagaimana misalnya dialog yang muncul antara partai-partai dan masyarakat itu, selalu ada perkembangan, ada perubahan makna yang muncul. Dan teman-teman sekalian, itu sebenarnya membuat semakin perlunya kita bisa memahami bahwa semiotik itu adalah semiotik yang tidak terbatas, karena dia terbuka untuk penafsiran sesuai dengan perkembangan tentang tanda simbol yang muncul. Setiap interpretasi tanda akan memunculkan tanda-tanda baru yang kemudian membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya kita lihat misalnya masalah bagaimana misalnya Kaisang naik jet, dan sekarang kita apakah itu pribadi atau bagaimana, itu menjadi masalah-masalah yang sering menimbulkan berbagai macam interpretasi yang terus berkembang. Jadi proses ini terus berlanjut menunjukkan bahwa makna tidak pernah tetap, makna tidak selesai atau final, tetapi terus berkembang melalui dialog antar penafsir. Kesimpulannya adalah teori semiotika Umberto Eco menyoroti sifat dinamis dari tanda-tanda dan makna, dan tanda bukanlah sesuatu yang memiliki makna yang tetap, melainkan makna yang bergantung pada proses penafsiran oleh individu, dan kemudian juga melibatkan kode-kode budaya yang sangat kontekstual dan kompleks dalam masyarakat. Umberto Eco menekankan bahwa komunikasi adalah proses yang terus berlangsung, di mana
makna-makna dihasilkan melalui interaksi antara tanda, kode, dan penafsir. Analisis semiotika dari Umberto Eco menawarkan pandangan kritis tentang bagaimana makna dikonstruksi, bagaimana makna dibentuk dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik, dan itu semua termasuk dalam media dan komunikasi modern yang berkembang sangat luar biasa sekarang melalui perkembangan teknologi informasi. Teman-teman sekalian, aplikasi semiotik ya Umberto Eco misalnya bisa menganalisis sebuah kampanye pemilu dari seorang kandidat presiden atau juga misalnya kandidat anggota DPR dan DPRD. Dalam kampanye tersebut berbagai elemen seperti slogan, ya kadang-kadang misalnya slogan itu tidak masuk akal. Kemudian juga misalnya warna, simbol, gambar, dan bahasa yang digunakan memiliki makna-makna yang dapat dianalisis melalui pendekatan semiotik. Teman-teman sekalian, kita misalnya bisa menemui slogan, ya slogan misalnya saya akan kalau saya jadi presiden, saya akan kejar semua koruptor sampai ke katakan misalnya kutub utara atau misalnya kemanapun. Tapi itu adalah slogan. Dan itu sering sekali menimbulkan ketidakpercayaan pada kita, apalagi misalnya nanti yang berada di lingkungan pemerintahan itu juga dari awal sudah terindikasi juga sebenarnya ikut korupsi. Jadi sebuah slogan politik misalnya membangun bersama dapat dilihat sebagai tanda yang mewakili konsep kerjasama, ya paling tidak misalnya kerjasama dalam partai atau tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh misalnya yang mengatakan mereka adalah membangun dan setia pada Pancasila, tapi pada prakteknya justru sebenarnya kita melihatnya ada yang lakukan bukan hanya penafsiran yang tidak benar, tetapi juga misalnya tindakan yang salah. Melalui semiotik kita dapat menganalisis bagaimana kata bersama menandakan nilai-nilai kolektif, solidaritas, dan keterlibatan rakyat yang dikaitkan dengan citra kandidat sebagai pemimpin yang inklusif, pemimpin yang merakyat. Ingat teman-teman, ketika misalnya ya di awal Presiden Jokowi sebelum mengangkat presiden, dia masuk gorong-gorong dan kemudian mencoba membersihkan gorong-gorong itu. Dan itu adalah satu penanda yang sifatnya inklusif, yang merakyat, sederhana. Tapi sekarang justru berubah secara luar biasa. Ya, makna inklusif dan sederhana itu tiba-tiba digugurkan oleh perkembangan yang menjelang akhir jabatannya. Jadi tadi kita katakan bahwa makna itu tidak selalu tepat. Makna bisa berubah. Dan itu sangat tergantung pada kondisi dan waktu makna itu ditafsirkan. Yang berikutnya adalah warna. Warna yang digunakan dalam kampanye. Misalnya tadi sudah kita katakan apakah merah, biru, putih memiliki makna simbolis yang dapat bervariasi berdasarkan konteks budayanya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat misalnya Anda, ya, dan sering ini dikaitkan misalnya bagaimana PKS dengan simbol baju, ya warna putih, dan itu dianggap putih itu bersih, suci, ya, tidak melakukan kebohongan. Dan sekarang justru akhirnya pendukung-pendukungnya itu sebagian besar justru menghujat, ya. Dan itu sebenarnya mereka gunakan warna itu sebagai salah satu bentuk ya yang semestinya ada kejujuran, ada kebenaran yang diperjuangkan oleh PKS, tapi sekarang itu justru menurut masyarakat itu adalah sesuatu hal yang tidak ditunjukkan dalam tingkah laku politik mereka. Dalam beberapa budaya, misalnya merah dapat dilambangkan sebagai kekuatan. Ingat misalnya bagaimana merah itu pada PDI. Juga misalnya bisa berarti keberanian atau revolusi. Dan sedangkan biru dapat melambangkan kestabilan. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang melalui kuliah yang kita sebut sebagai metode semiotik ini adalah sebenarnya kuliah yang sangat menarik, tapi sayang sekali kita berikan waktunya sangat terbatas dan kita tidak mungkin menjelaskan ini misalnya dalam 2 jam perkuliahan. Karena biasanya kalau saya memberikan kuliah di S2, S3, itu ada di S3 itu biasanya 3 SKS, sementara di S2 itu 2 SKS.
Jadi kita sekarang mencoba untuk menjelaskan itu dalam kuliah lebih sedikit 1 jam, dan itu pun kita buat dalam 3 periode atau episode, dapat ya mengharapkan dengan 3 bagian itu bisa kita sampaikan secara agak sedikit sempurna, utuh, tentang pembahasan tentang metode semiotik itu. Dan yang ketiga adalah simbol. Simbol adalah penggunaan seperti misalnya bendera, ya. Kemudian misalnya simbol elang, tadi sudah kita katakan elang berkepala 2, atau misalnya simbol ikan, atau kepalan tangan, dan lain-lain. Itu adalah sering sekali digunakan misalnya pada kampanye politik, dan itu memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh, simbol elang sering digunakan untuk menandakan kekuatan, kedaulatan, atau nasionalisme. Analisis semiotik akan membedah bagaimana simbol-simbol itu bekerja dalam konteks sosial politik untuk mempengaruhi ya para persepsi publik terhadap kekuatan dan otoritas politik dari sang kandidat. Teman-teman sekalian, Anda sekarang misalnya bisa lihat bagaimana misalnya dukungan paling tidak secara simbolis pada calon gubernur Jakarta, dan walaupun dia misalnya pergi ya kampanye ke satu ini, masyarakat justru misalnya memberikan teriakan-teriakan yang tidak seperti dukungan kepada yang bersangkutan. Teman-teman sekalian, itu adalah penafsiran yang selalu kita katakan tidak selalu kontekstual, tidak selalu berbeda, tidak selalu sama, tapi bisa berbeda pada konteks budaya dan situasi tertentu. Yang keempat adalah citra kandidat. Teman-teman sekalian, akan sangat menarik kalau misalnya ada di antara teman-teman, terutama sekali anak-anak mahasiswa S1, S2 yang sedang menyelesaikan tugas tesis dan skripsinya, mengambil ya satu penafsiran tentang masalah-masalah sosial politik budaya yang berkembang sekarang, dan Anda bisa gunakan itu dengan menjelaskan dengan menggunakan foto-foto atau video kampanye yang sering menunjukkan kandidat dalam situasi tertentu, seperti berbicara dengan cara atau bekerja di lapangan. Ini adalah tanda-tanda visual yang dirancang untuk membangun citra kandidat sebagai seorang yang dekat dengan rakyat, sebagai pembela rakyat. Tetapi pada kenyataannya, Anda lihat sekarang misalnya bagaimana rakyat itu yang melihat dan menilai anggota DPR yang sebenarnya mereka lebih mementingkan kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri. Semiotika dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana gambar-gambar ini, bagaimana kata-kata, bagaimana simbol-simbol berfungsi sebagai kode yang menciptakan narasi kepemimpinan yang merakyat atau berorientasi pada aksi yang berbeda dengan merakyat itu. Yang berikutnya, yang kelima adalah retorika. Dan pada retorika bahasa digunakan ya dalam pidato kampanye juga menjadi bahan analisis semiotik. Misalnya retorika yang menekankan pada kata seperti perubahan, kemakmuran, juga misalnya kata yang mengatakan keberlanjutan, itu adalah atau keamanan. Itu menciptakan tanda-tanda linguistik yang berhubungan dengan ide-ide besar dalam politik. Melalui analisis semiotik ini, Anda atau kita dapat melihat bagaimana tanda-tanda linguistik itu diorganisir untuk menciptakan makna politik tertentu yang diinginkan nama baik oleh kandidat. Kesimpulan terakhir pada kuliah kita tentang semiotik malam ini dari 3 perkuliahan, saya harapkan ini sangat mempunyai arti yang besar sekali bagi teman-teman adik-adik mahasiswa S1, S2 di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya mencoba untuk menciptakan, katakanlah misalnya membuat video-video tentang yang berjalan sekarang ini adalah tentang metode kualitatif. Mudah-mudahan sekitar 10 atau 12 saya akan mencoba untuk menciptakan metode-metode kualitatif itu. Dan Anda bisa memanfaatkan itu dan kemudian memperluasnya melalui misalnya riset atau misalnya menelusuri berbagai macam teks pustaka untuk bisa memahami tentang makna dari ya dan bagaimana penerapan dari metode semiotik ini, dan Anda bisa gunakan itu dalam situasi misalnya kampanye atau situasi lain, dan rangkaian
Anda menemukan serangkaian pesan-pesan eksplisit, tetapi juga sebagai sistem tanda yang secara implisit membentuk persepsi publik tentang seseorang kandidat, tentang partai politik, atau tentang isu-isu tertentu. Dengan menganalisis tanda-tanda ini, kita dapat memahami bagaimana makna politik dekonstruksi dan dikonstruksi dan dikomunikasikan kepada masyarakat, serta bagaimana masyarakat kemudian menafsirkan dan menanggapinya. Teman-teman sekalian, ini adalah kesimpulan yang singkat dari kuliah kita selama 3 kali perkuliahan malam ini, ya. Dan ini adalah kuliah kita terakhir. Dan sebelumnya kita sudah sampaikan 2 episode tentang semiotika, dan malam ini adalah bagian yang terakhir dari kuliah semiotik itu, dan saya harapkan ada manfaatnya bagi adik-adik sekalian, dan ini adalah kuliah terbuka untuk semua mahasiswa se-Indonesia, bahkan di luar mahasiswa pun yang berminat. Ini adalah satu sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di negara kita yang memang secara ilmiah tertinggal dari negara-negara maju. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.